Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kali ini kita adalah review ya, soal untuk fungsi komposisi dan fungsi impuls. Berarti pada pertemuan ini kita gabungan ya, fungsi komposisi dan fungsi impuls. Kalau tidak salah ini di psikologi, ini di bulan 12 ini materinya fungsi komposisi dan fungsi impuls. Benar anak-anak Bapak sekalian? Benar, Pak. Oke ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan fungsi impuls. Kita lanjut untuk soal yang pertama. Ini soalnya soal versi ujian nasional, ada juga versi untuk masuk perguruan tinggi negeri ya. Untuk nomor 1, diketahui fx sama dengan 3x ditambah 2 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 3. Pertanyaannya adalah FOG. Bapak kira masih ingat ini ya? FOG berarti itu sama dengan apa nak? F dalam kurung GX. Oke. Sekarang kita masukkan GX-nya berapa? Ini GX-nya, ya kan? GX-nya adalah x kuadrat dikurang x ditambah dengan 3. Sama dengan, kita bisa lihat, kalau fx ini dia. Kalau seandainya ini, Bapak misalkan adalah fa. Berarti x-nya jadi a, 3a ditambah dengan 2. Kalau fe, berarti x-nya ini berubah menjadi e, namanya adalah 3e ditambah 2. Lalu F dalam kurung ini X kuadrat dikurang X ditambah 3, maka X-nya itu yang ini berubah, ganti ini ya, diganti ini, maka 3 dalam kurung X kuadrat dikurang X ditambah 3, lalu ditambah dengan? Ditambah 2. Oke, kita kalikan. Berarti 3X kuadrat dikurang 3X ditambah dengan 9 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 3x kuadrat dikurang 3x ditambah dengan 11. Ada nggak jawabannya, nak? Apa jawabannya? B, Pak. Oke, good. Bapak kira bisa ya untuk fungsi komposisi ya? Oke, selanjutnya nomor 2. Diketahui ini dia. Ini fungsinya. Kemarin kalau tidak salah Bapak pernah ajari cara cepat kan? Ini caranya kan ada 2. Cara yang pertama yang ditanyakan inverse. Maka fx ini kita misalkan y sama dengan 2 dikurang 3x dibagi dengan 6x dikurang dengan 5. Inverse itu kalau dalam bahasa Indonesia sama saja dengan antonim dia lawan. Berarti inverse Y itu adalah X. Berarti yang di sini fungsi Y, kita harus ubah ini jadi fungsi X. Maka kita kali silang. Berarti 6XY dikurang dengan 5Y sama dengan 2 dikurang dengan 3X. Karena di sini kita mau buat fungsi X, maka yang X ini kita pindahkan ke sini. Yang ini kita pindahkan yang Y. Berarti 6XY ini negatif jadi tambah 3x sama dengan, ini pindahkan jadi positif. 5y ditambah dengan 2. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak.
Oke, karena ini kita mau ubah menjadi X, maka ini X dalam kurung 6Y ditambah dengan 3. Ini kan kalau dikali-kalikan maka hasilnya kan ini. Sama dengan 5Y ditambah dengan 2. Sehingga X itu sama dengan 5Y ditambah dengan 2 per 6Y ditambah dengan 3. Sehingga F impuls X, maka kita ubah ini menjadi 5X ditambah dengan 2 dibagi dengan 6X ditambah dengan 3. Dengan catatan yang di sini ya. Nah, ini 6X itu tambah 3 tidak boleh sama dengan 0. Kenapa dia tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau dia 0 di sini kan hasilnya tak terhingga. Sehingga ini 6X tidak boleh sama dengan negatif 3, maka X tidak boleh sama dengan negatif 1/2, sama-sama bagi 3. Berarti di sini X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 1/2. Kita lihat option, jawabannya apa, Nak? Apa? Anak Bapak, jawabannya apa? D, D ya? D. Iya, Sir. Oke. Ini cara pertama. Selanjutnya kita gunakan pakai cara kedua. Cara kedua, ini cara yang diminati para siswa. Ada rumus seperti ini. Fx itu sama dengan Ax ditambah dengan B dibagi dengan Cx ditambah dengan D. Oke. Kalian bisa lihat yang ini? Yang ini dia. Maka F impulsnya itu tinggal dibalikan saja, tapi berubah tanda dia. Ini positif, maka pindah ke sini jadi negatif. Dx ditambah dengan B. Dibagi dengan Cx, B dengan C tetap dia. Ini A jadi negatif A. Itu dia. Itu cara kedua. Sehingga kita bisa cek yang ini, ya. Maka bisa Bapak ubah ini menjadi gini. Fx sama dengan minus 3x ditambah dengan 2 dibagi dengan 6x dikurang dengan 5. Sehingga dari sini kalian bisa lihat yang ini negatif, yang ini negatif. Kita kalau taruh ke piring lain. Sehingga F impulsnya itu sama dengan, pindahkan. Negatif berarti jadi positif. 5x ditambah 2 dibagi dengan, ini 6x-nya tetap, yang ini negatif, maka jadi tambah. Kita bisa lihat hasilnya sama. Bapak mau tanya, enakan cara yang pertama atau cara yang kedua, Nak? Cara kedua, Pak. Kedua ya. Tapi udah paham kan? Paham, Pak. Oke, good. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui Fx, ini Fx-nya, GOF ini, yang ditanya adalah ini, G impuls. Berarti dari sini kita bisa cari Gx, kita cari Gx-nya. Maka GOFX ini sama dengan G dalam kurung Fx. Sama dengan X dikurang dengan 3. Fx-nya itu ini dia. Ini dia, masukkan. Berarti G dalam kurung 2X kurang 1 sama dengan X dikurang dengan 3. Oke, kita cari Gx-nya dulu. Maka dari sini, yang ini, kita keluarkan 2X kurang 1, ini kita misalkan A. Maka 2X itu sama dengan A ditambah dengan 1. Sehingga X sama dengan A ditambah 1 dibagi dengan 2. Maka dari sini, anak-anak Bapak sekalian, kita buat Gx, lalu X ini kita ganti dengan ini. Ini dia. Jadi X di sini kita ganti dengan ini. Jadi kita ganti A ditambah 1/2 dikurang. Yang ini kita samakan penyebutnya, berarti A6/2. A6/2 itu kan sama dengan 3.
Maka GX itu sama dengan, berarti ini A ini, 1 dikurang 6 berarti negatif 5 dibagi dengan 2. Sehingga GX-nya itu sama dengan, ganti ini X. X dikurang 5 dibagi dengan 2. Sampai sini ada pertanyaan? Maka ini adalah GX-nya. Tadi Bapak buat G impes ya, salah. Pertanyaannya kan G impes minus 2. Sekarang kita ini GX-nya. GX-nya itu Bapak tulis lagi di sini adalah X kurang 5 per 2. Kita cari impesnya dulu. Berarti untuk mencari impes, kita misalkan yang ini adalah Y. Sama dengan X kurang 5 per 2. Maka yang Y ini kita ubah menjadi X kali silang. Berarti 2Y sama dengan X dikurang dengan 5. Sehingga 5-nya pindah. 5-nya pindah kan berarti 2Y ditambah dengan 5 sama dengan X. Sehingga G impes X itu sama dengan yang Y ini ganti dengan X. Berarti 2X ditambah dengan 5. Berarti yang ini adalah G impesnya. Yang ini adalah G. Pertanyaannya adalah G impes negatif 2. Oke, kita tinggal ganti saja. Berarti dari sini, anak Bapak sekalian, G impes negatif 2. Kita ganti X-nya dengan negatif 2. Berarti 2 dikali negatif 2 itu adalah minus 4 ditambah dengan 5. Berarti minus 4 tambah 5 berapa? 1, Sir. 1. 1. Maka jawabannya D. Pertanyaannya untuk soal nomor 3 ini paham tidak? Ada yang tidak paham? Halo? Paham? Paham, Gampang Sir. kan? Oke, good. Lanjut. Lanjut, Sir. Oke, good. Soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, GX diketahui, HE diketahui, yang ditanya ini. Berarti kalau dari sini nak, GOH 3. Berarti ini G dalam kurung H3. HX-nya kan ini. Berarti kalau dia misalnya H3, berarti X-nya ini ganti dengan 3. Berarti kan di sini ganti dengan 3, 4 kali 3, 12. Dikurang dengan 3. Per X-nya ganti 3. Berarti negatif 3 ditambah dengan A. Maka ini sama dengan G dalam kurung 12 kurang 3 adalah 9. Per minus 3 ditambah dengan A. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Pas ya? Bisa ya, nak? Oke, selanjutnya GX itu ini. Berarti kalau G 9 per minus 3 ditambah dengan A, berarti yang X ini ganti dengan ini. Berarti sama dengan, berarti ini, negatif A, X-nya ganti 9 per minus 3 ditambah dengan A, lalu dikurang dengan 3. Samakan penyebutnya, berarti kita kalikan minus 3 ditambah dengan A, di bawah juga minus 3 ditambah dengan A, biar sama penyebutnya. Dibagi dengan, ini, X-nya ganti negatif dalam kurung, berarti 9 per minus 3 ditambah dengan A, lalu dikurang 4, samakan penyebutnya. Minus 3 ditambah dengan A, dibagi dengan minus 3 ditambah dengan A. Nah, ini dia. Maka sampai sini, anak-anak Bapak sekalian, yang ini kan penyebutnya sama dia, berarti habis dibagi. Sehingga tinggal yang di atas. Ini, berarti minus 9A, ini minus 3 dikali minus 3 berarti ditambah dengan 9. Minus 3 dikali dengan A, ini berarti minus 3A. Yang di bawah minus 9. Minus 4 dikali minus 3 berarti tambah dengan 12.
Minus 4 dikali dengan A, ini berarti minus 4A. Maka ini sama dengan, kita jumlahkan yang sama dengan yang sama, berarti yang ini dia. Minus 9A minus 3A, ini berarti minus 12A ditambah dengan 9 per yang ini dengan yang ini, minus 9 ditambah 12. Berapa minus 9 tambah 12, nak? 3. Oke, 3, 3. 3, Pak. Oke, berarti minus 4A ditambah dengan 3. Maka yang ini bisa kita buat gini, nak. 3 dalam kurung min 4A ditambah dengan 3. Karena ini kalikan, ini dia. Yang ini kalikan, maka hasilnya ini. Per minus 4A ditambah dengan 3. Maka sampai di situ kan ada yang hilang. Mana yang hilang? Ini dia, habis dibagi. Maka jawabannya adalah 3. Gampang nggak? Gampang, Sir. Gampang. Kalau baca soalnya agak sulit kan? Oke, lanjut nggak? Lanjut? Lanjut, Lanjut, Sir. Oke, masih ada waktu nih. Soalnya sampai 15 ini. Diketahui fx sama dengan 2x dikurang 1. Ini gx-nya. Jika h adalah fungsi GOHX, ini dia, x kurang 2, yang ditanya ini. Berarti kalau yang ditanya ini, yang pertama kita cari apa dulu, nak? Ini h bundaran fx. Yang diketahui adalah fx sama gx. Apa dulu yang kita cari? GX. Apa yang kita cari, nak? Yang kita cari ini dulu lah hanya hx-nya itu kan tidak ada di atas. Betul nggak? Betul, Sir. Dari mana kita cari hx? Maka dari sini kita cari hx-nya. Dari sini. Berarti dari sini kan ini GOH, ini sama dengan G dalam kurung hx sama dengan x dikurang 2. GX, kita lihat ini GX. GX itu 5X per X ditambah 1. GHX, maka X-nya ini kita ganti dengan HX. Ini kan GHX. Kalau GA, maka ini kan 5A per A ditambah dengan 1. Kalau GHX, maka 5HX dibagi dengan HX ditambah dengan 1. Berarti di sini 5HX dibagi dengan HX ditambah 1 sama dengan X dikurang 2. Sampai di sini kita kali silang. Kita kali silang berarti 5HX sama dengan, ini kan gini dia, X kurang 2 dikali dengan HX tambah 1. Gitu kan? Oke, kita kalikan dah. 5HX sama dengan berapa jadinya? Yang ini kita kalikan dengan ini, berarti X, HX. HX kuadrat. Lalu mana lagi? HX kuadrat. Yang ini kita kalikan ya. Mana ada HX kuadrat dikurang 2HX. Selanjutnya yang 1. X dikali dengan 1, maka ditambah dengan X. Lalu ini kalikan dengan ini, berarti negatif 2. Ya kan? Ada pertanyaan sampai di sini? Pas? Pasar. Pasar. Oke, good. Sekarang yang HX kita pindahkan ke sini, nak. Yang ini kita pindahkan ke sini, yang ini kita pindahkan ke sini. Ini kan negatif 2HX. Pindah ke sini jadi positif. Ditambah dengan ini, berarti jadi 7HX. Yang ini pindahkan jadi negatif X HX. Sama dengan X dikurang dengan 2. Yang ditanyakan HX, berarti HX dalam kurung, ini 7. 7 dikurang dengan X sama dengan X kurang 2. Sehingga HX itu sama dengan X dikurang 2 dibagi dengan 7 dikurang dengan X. Inilah HX-nya. Ini HX-nya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, pas Enggak kan? ada, Pak. Sir. Oke, good. Selanjutnya kita bisa kerjakan ini, berarti H dalam kurung fx. Aduh, dulu ya. Kenapa kecoret gini? Oke, selanjutnya kita kerjakan H dalam kurung fx. Fx-nya mana? Ini dia. Ganti 2x kurang 1. 2x kurang 1. Sama dengan hx-nya kan ini. Kalau x-nya diganti dengan 2x kurang 1, maka yang ini kita ganti dengan 2x kurang 1. Berarti, dulu kita hapus. Berarti gini dia. Berarti di sini 2x, yang x ini kita ganti dengan 2x kurang 1, lalu ini dikurang dengan 2. Lalu yang bawah 7 dikurang, karena kurang kita buat dalam kurung, karena mempengaruhi tandanya. X-nya itu ganti dengan 2x kurang 1. Oke, sama dengan 2x, negatif 1, negatif 2 berarti negatif 3, ini 7. Ini berarti negatif 2x, negatif kali negatif, tambah 1. Maka sama dengan 2x dikurang dengan 3 dibagi dengan 8. 7 ditambah 1. Dikurang dengan 2x. Ada jawabannya apa, nak? 2x kurang 3, 8 dikurang 2x. Atau, ini ya, C. D lah. Sir. D. D. Oh iya, D. Kalau C salahnya kan di sini. Kan ini tambah 8. Ini yang benar kan? D. Ya? Iya, Sir. Oke, satu soal lagi. Oke nih. Diketahui F dan G merupakan fungsi yang mempunyai impuls. Jika Fgx ini, G dalam kurung X tambah 1 adalah X kurang 3, maka ini dia. F impuls 3 dikali dengan G impuls 3. Berarti untuk mencari ini, kita ini dulu yang cari Gx-nya. Kenapa kita cari Gx dulu? Karena di sini ada Gx dia. Oke, ini kita cari Gx. Caranya bagaimana? Yang X tambah 1, yang ini, X tambah 1, kita keluarkan. X tambah 1, ini kita misalkan A. Oke. Selanjutnya X sama dengan A dikurang dengan 1. Maka dari sini kita buat ini. Gx sama dengan, ini kan X kurang 3. X-nya itu diganti dengan ini. Ini kan X-nya. X-nya itu adalah A dikurang 1. Berarti A kurang 1, baru ini kurang dengan 3. Sehingga Gx itu sama dengan, ganti A-nya dengan X. X kurang 4. Maka ini adalah, ini kan G impuls. Berarti kita cari impulsnya nih. Maka Gx kita misalkan Y sama dengan X kurang 4. Impuls itu kan lawannya, berarti Y ini impuls Y adalah X. Kita ganti ini persamaan X. Berarti negatif 4 kita pindah. Berarti Y ditambah 4 sama dengan X. Berarti ini bisa ditulis X sama dengan Y tambah 4. Maka G impuls X itu sama dengan X ya. Ini X. Ini ganti X ditambah dengan 4. Lalu ini G impuls 3. Berarti G impuls 3. Langsung aja X-nya ganti 3. Berarti 3 tambah 4, 7. Maka dapatlah di sini 7. Ini dia. Kita tinggal cari F impuls 3-nya. Dari sini, F impuls 3, Fgx. Ini Bapak tulis lagi, Fgx sama dengan 2x kurang 1. Gx-nya berapa Gx-nya? F dalam kurung X kurang 4 sama dengan 2x kurang 1.
Maka yang ini kita keluarkan, berarti X kurang 4 kita misalkan A, maka X sama dengan A ditambah dengan 4. Sehingga sampai di sini, Bapak sekalian, ini. Maka MX sama dengan X-nya ini ganti dengan ini. Ini dia, A tambah 4. Berarti 2 dalam kurung A tambah 4, lalu kurang 1. Sehingga fx-nya itu, Bapak kira langsung aja, ini 2A langsung ganti aja berarti 2x. Ya. 2 tambah 4 berapa? 8 ya. 8 dikurang 1. Iya, Pak. 8 kurang 1 berarti tambah 7 ya. 7. Berarti inilah yang namanya fx-nya. Oke, selanjutnya yang ditanyakan F impuls 3. Kita carilah. Berarti fx sama dengan 2x ditambah dengan 7. Maka ini kita misalkan Y sama dengan 2x tambah 7. Ini Y sama dengan kita ubah menjadi persamaan X sama dengan. Berarti Y dikurang 7 sama dengan 2X. Sehingga X sama dengan Y kurang 7 dibagi dengan 2. Maka F impuls X itu sama dengan X, ganti ya, dikurang 7 per 2. Selanjutnya yang ditanya apa nak Bapak sekalian? F impuls 3. Berarti di sini F impuls 3. Langsung aja lah. 3 kurang 7 jadi berapa? Min 2 jadi. Ya, min 4 per 2, Minus maka 4. jawabannya minus 2. Tinggal kalikan di sini minus 2. Berarti minus 2 dikali dengan 7 hasilnya berapa? Min 14. Min 14. Jawabannya adalah E. Paham ya? Paham, Oke. Pak. Anak Bapak sekalian, waktunya sudah habis. Kita ada 15 soal, berarti nanti soalnya untuk lanjutan lah ya. Untuk lanjutan, nanti kita bahas-bahas. Kalau tidak salah materi kita kan sudah selesai untuk semester ganjil ini sampai fungsi impuls ya. Jadi nanti ini ke depan, kita ini ya, review-review soal ya. Nanti berkaitan dengan ujian semester. Bapak kira itu ya, anak-anak Bapak sekalian. Oke, Bapak kira sampai di sini. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.